Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, saya Nisa Awalia dari Jakarta, tepatnya dari instansi Universitas Negeri Jakarta. Dengan penuh semangat dan rasa bangga, saya di sini sebagai Duta Bahasa Indonesia 2025. Hari ini saya ingin menyampaikan pemikiran dan juga kepedulian saya tentang penggunaan bahasa Indonesia di daerah-daerah dengan mayoritas penutur bahasa daerah, yang mana merupakan isu yang sangat penting, namun seringkali terabaikan. Nah, pertama-tama, bahasa itu apa sih? Jadi, bahasa itu suatu peran yang penting dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan juga mengembangkan dirinya. Nah, untuk komunikasi yang baik, para generasi penerus bangsa perlu diberikan pembelajaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, selain itu, bahasa daerah juga memiliki peran penting yang mana bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dan juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, teman-teman yang saya hormati, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejatinya berperan penting sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman budaya dan juga bahasa. Namun, di banyak daerah yang kaya akan bahasa lokal, seperti beberapa daerah lainnya yang masih kental akan bahasa daerahnya, bahasa Indonesia kerap kali kurang mendapatkan ruang utama, sedangkan bahasa daerah lebih dominan dalam percakapan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan di tempat pendidikan seperti sekolah-sekolah dasar. Nah, yang dimana bahasa daerah bisa diartikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, bahasa daerah sebagai bahasa ibu, yang mana bahasa daerah seringkali menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu bagi masyarakat di daerah tersebut. Sebagai hasilnya, pengaruh bahasa daerah akan sangat kuat pada penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, hal ini dapat mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa Indonesia, termasuk dalam hal tata bahasa dan juga kosakata. Lalu yang kedua, adanya pengaruh budaya lokal, yang mana bahasa daerah juga mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia melalui pengaruh budaya lokal, yaitu budaya lokal dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara dan juga berkomunikasi, termasuk dalam bahasa Indonesia. Misalnya, adat istiadat, kebiasaan, dan juga tradisi lokal dapat mempengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, faktor kosakata bahasa daerah, yang mana bahasa daerah seringkali memiliki kosakata yang berbeda-beda, terutama dengan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan kosakata bahasa daerah dapat mempengaruhi kosakata dan juga penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, beberapa kata dalam bahasa Indonesia bahkan berasal dari bahasa daerah. Nah, lalu berikutnya, perbedaan tata bahasa, yaitu bahasa daerah juga dapat mempengaruhi tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Yaitu perbedaan dalam tata bahasa dapat mempengaruhi struktur kalimat dan cara seseorang menggunakan kata dalam bahasa daerah. Lalu dalam beberapa kasus, pengaruh bahasa daerah dapat menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih khas atau terkesan sederhana. Namun dalam banyak kasus, pengaruh bahasa daerah dapat menghasilkan kekayaan dan juga keragaman dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesia dan menjaga kekayaan bahasa daerah serta bahasa Indonesia sendiri. Nah, fakta ini bukan berarti bahwa penggunaan bahasa daerah adalah sebuah kesalahan atau tidak diperbolehkan. Justru, keberadaan bahasa daerah adalah kekayaan budaya yang harus dilestarikan, apalagi banyaknya keberagaman di negara kita. Namun yang menjadi masalah adalah ketika generasi muda mulai tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang mana mereka lebih cenderung mencampur adukan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia tanpa memperhatikan kaidah atau bahkan merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Nah, fenomena ini memiliki beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Jadi, jika dibiarkan dengan adanya generasi muda yang kurang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, yaitu keterampilan komunikasi dalam dunia kerja, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial politik yang lebih luas. Nah, dalam jangka panjangnya, hal ini bisa menghambat mobilitas sosial dan bahkan memperlemah peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Namun demikian, bila kita mampu menyikapi fenomena ini dengan bijak, kita dapat menjadikan keberagaman bahasa sebagai kekuatan. Kita bisa menciptakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia untuk dapat hidup berdampingan.
seperti bahasa daerah menjadi akar budaya lokal, sementara bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi nasional dan internasional. Nah, cara ini dapat memperkuat identitas kebangsaan tanpa menghilangkan kearifan lokal. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama melalui berbagai strategi. Nah, contohnya adalah memperkuat kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan institusi pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih dominan menggunakan bahasa daerah seperti wilayah Jawa dan daerah-daerah lainnya. Lalu, menyediakan pelatihan kebahasaan bagi guru dan juga tenaga pendidikan, agar mereka dapat menjadi teladan dan juga contoh bagi murid dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, mengintegrasikan budaya dan bahasa lokal dalam pembelajaran, agar anak-anak tetap mencintai budaya lokal tanpa mengesampingkan bahasa nasional. Lalu, sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya sendiri memiliki program kerja yang akan saya jalankan. Nah, program tersebut saya beri nama Tutur Nusantara, yaitu sebuah gerakan literasi bahasa dan juga budaya yang mengajak siswa di daerah untuk pertama menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal dan kreatif, seperti lomba-lomba yaitu pidato, menulis cerpen, dan podcast bahasa. Lalu kedua, menghadirkan ruang dialog antar bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya agar anak muda memahami peran keduanya dalam kehidupan. Lalu membentuk klub duta kecil bahasa di sekolah-sekolah untuk mendorong pembiasaan berbahasa Indonesia sejak dini. Nah, teman-teman yang saya banggakan, mari kita bangun masa depan bahasa Indonesia yang kuat dan inklusif, dengan menjadikan bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jati diri bangsa yang menjunjung keberagaman. Nah, demikian pemikiran saya mengenai kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di beberapa daerah. Saya tutup pidato ini dengan salam dan slogan, bahasa Indonesia dijiwai, digunakan, dilestarikan. Satu bahasa, berjuta cerita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.